sama supirnya, tong tangga apa ya, mak Satya itu kita asik lawannya odengnya. Secara garis besar, saya meyakini bahwa kemerdekaan dan kedaulatan manusia itu bergantung pada tanahnya. Maka sejauh mana kita menghormati dan menghargai tanah, sejauh itulah kita akan merdeka, kita akan berdaulat. Dan orang ya dulu, yang jelas ini leluhur. Sehingga ada keyakinan bahwa orang Syekh Sakol ini akan mendapatkan tulah. Tulah dan tuah. Sedangkan orang Syekh Sakol ini mendapatkan barokah. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena memang Sakol ini masih dianggap milik leluhur. Sakol ini masih dianggap sebagai sesuatu yang terhubung langsung dengan leluhur. Sehingga menurut Bambang itu di penelitiannya, mengapa orang Madura kemudian cenderung menempatkan kuburannya di tanahnya sendiri? Karena dengan cara menempatkan kuburan leluhur di tanah sendiri, ini akan menambah sakral tanah, menambah pengikat bahwa ini tanah. Pada saat itu untuk menerbitkan buku soal agraria di Madura, yang saya pikir sampai detik ini kajian-kajian terhadap persoalan ini sangat jarang. Alhamdulillah Gus Wahib di tengah kesibukannya justru memberikan pengantar yang menurut saya sangat mencerahkan. Beliau bisa menenon tulisan-tulisan yang sebenarnya sangat beragam dan tidak saling terhubung satu sama lain, tetapi di tangan Gus Wahib ini bisa ditenun dengan sangat baiknya. Saya pikir kalau bagi saya membaca pengantarnya Gus Wahib itu memahami semua isi buku ini sudah selesai gitu. Dari saking bagusnya tulisannya Gus Wahib, bahwa 10 orang ini yang menulis tidak akan mengambil royalti, karena royaltinya juga kalau dibagi-bagi kayaknya terlalu sedikit. Jadi itu akan dihibahkan bagi pergerakan, bagi teman-teman yang bergiat di soal agraria ini. Kuasa politis yang menurut saya juga itu bermain, yang melakukan tekanan dan intimidasi kepada warga dengan halus maupun kasar, sehingga warga itu atau rakyat itu dengan mudah merebut lahannya. Nah, saya nggak tahu cara-cara begini apakah di daerah lain juga sama, karena di Madura menurut saya memang susah sekali ya memutus hubungan masyarakat Madura dengan agamanya. Maka mereka menurut saya memang sudah mempelajari kultur dan tradisi masyarakat Madura, sehingga ketika masuk ke sebuah daerah dengan memaparkan kultur dan tradisi di daerah itu, mereka dengan mudah bisa mengakuisisi lahan-lahan yang sebelumnya itu dimiliki oleh rakyat, dengan mudah diakuisisi dan diambil alih. Itu banyak, saya pikir di banyak tempat. Nggak ada kuasa apapun di situ, ada urusan. Tetapi ketika tanah itu berbeda, tanah itu tidak terjual secara wajar, tidak terjual secara tulus karena ada kuasa tertentu, baik penggunaan simbol-simbol agama atau memaparkan harapan. Ini sebenarnya bukan kasus, kalau memaparkan harapan, misalnya bukan kasus zaman di Madura saja, di mana-mana mungkin. Nah, sekarang menurut saya kita sudah bisa membaca apa dampaknya di bawah. Sampai satu misalnya di kawasan tertentu yang kita dekat dengan beberapa ini. Dulu itu kan kawasan perkebunan kelapa. Kawasan tertentu. Sekarang kelapa udah habis. Padahal menurut Mas Wahib di sini, alam dengan manusia itu ada proses koadaptasi, ada proses adaptasi timbal balik. Yang proses adaptasi timbal balik itu melahirkan apa yang disebut sebagai kemudian kosmologinya tentang tanah,
kebudayaan dan cultural itu berdiri di atas. Nah, kalau misalnya proses koadaptasi antara alam dan manusia ini mengalami perubahan, pasti itu juga kosmologinya akan berubah, kebudayaannya dan tradisinya juga akan bilang, apakah pluralisme ekosistem itu menjadi dasar, bangunan dasar bagi pluralisme dalam makna kebudayaan atau makna sosiologis itu, atau problem identitas itu ya. Nah, kalau memang kita sepakat bahwa pluralisme ekosistem ini sebagai dasar, ketika dasarnya dirusak, maka pluralisme dalam pengertian tadi identitas atau sosiologis atau kebudayaan itu menurut saya juga akan hancur. Jadi nanti ketika orang berada dalam ekosistem yang seragam semua karena sudah diacak-acak oleh kapitalisme, maka kebudayaan yang membedakan antara suku dengan suku yang lain itu udah gak nampak. Teks-teks lama ataukah Smith, Glenn Smith dan lain sebagainya ketika berbicara tentang persoalan ekosistem agraria di daerah Batu Putih dan lain sebagainya, ada banyak hal yang perlu dipikirkan ulang, reinterpretasi ulang. Saya membacanya dari persoalan etnisitas yang ditulis oleh Maleševič. Saya mulai dari situ. Bagaimana Maleševič berbicara tentang sociology of ethnicity, dia mengungkapkan bahwa setiap etnis itu tidak pernah lepas dari stereotip-stereotip yang terbangun. Artinya bahwa sebenarnya ketika berbicara Madura masa lampau itu penuh dengan stereotip-stereotip yang dibangun. Stereotip itulah yang selama ini dijadikan alat perebutan kuasa sampai saat ini. Itu yang saya lihat. Artinya apa? Artinya bahwa demokratisasi yang terbangun itu sebenarnya adalah demokratisasi untuk merebut kuasa yang kemudian itu dijadikan alat yang salah satunya menjadi bagian dari penguasaan lahan tanah dan sebagainya. Memang ada banyak hal yang harus diperkuat oleh teman-teman, terutama generasi muda di sini. Bagaimana demokratisasi yang terbangun selama ini itu adalah demokratisasi yang saling memperebutkan sumber kuasa, dan salah satunya adalah dia pemilik modal. Semua prediksi-prediksi terkait itu sudah ada. Itu sudah ada. Cuma kekuatan terutama para penggiat agraria untuk meminimalisir gerak para aktor untuk membuka seluas-luasnya diskon lahan atau membuka seluas-luasnya para investor ekstraksi kapitalis masuk ke Madura, itu yang masih belum kuat. Kenapa? Yang pertama karena memang tidak hanya di kita ya, hampir semua pegiat agraria itu memang penuh dengan keterbatasan. Jangankan